Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dari tema 1, subtema 2, kelas 3 SD, Mupel Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang kosakata pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di daerah setempat. Selamat belajar. Teman-teman, lihatlah pertumbuhan dari Udin, dari mulai dia bayi sampai hari ini, yaitu sudah di kelas 3 SD. Udin semakin hari, tubuhnya semakin besar dan juga semakin tinggi. Bertambahnya tinggi badan Udin dan juga berat Udin menunjukkan bahwa ia tumbuh dengan baik. Seperti itulah pertumbuhan. Apa yang kalian tahu tentang pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya tinggi maupun berat badan pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan angka. Seperti halnya Udin ketika masih bayi, ia beratnya hanya 3 kilo. Tapi sekarang sudah sampai 23 kilo. Bertambah kan teman-teman? Itulah namanya pertumbuhan. Selain bertambah berat badan, Udin juga bertambah tinggi badan. Ketika masih kelas 1, tingginya hanya 100 cm. Ketika sudah kelas 3, tingginya sudah bertambah, yaitu 130 cm. Jadi pertumbuhan itu dapat kita lihat perubahannya dan dapat kita ukur dengan angka. Itulah pertumbuhan. Kita lanjut ke perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung dengan angka. Perkembangan terjadi pada kemampuan berpikir hingga kematangan emosional seseorang. Jadi, perkembangan ini tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Berbeda dengan pertumbuhan yang dapat kita lihat perubahannya. Jika perkembangan tidak dapat kita lihat perubahannya hanya dengan mata. Perkembangan ini adalah bertambahnya kemampuan seseorang, sedangkan kemampuan itu tidak bisa dilihat kan teman-teman? Jika hanya dengan melihat seseorang saja, tetapi harus melihat tindakannya. Seperti contohnya ketika Udin masih bayi dan ia lapar, maka ia hanya bisa menangis. Namun, semakin bertambahnya usia, Udin ketika lapar sudah bisa berbicara dan bilang ingin makan kepada ibu Udin. Bertambahnya kemampuan Udin dalam menyampaikan apa yang ia inginkan itu merupakan perkembangan. Contoh lainnya adalah ketika Udin masih umur 1 tahun, ia masih belum bisa berjalan. Namun ketika sudah 1 tahun lebih, ia sudah bisa berjalan. Itulah perkembangan. Ketika masih kelas 1, Udin masih memakai sepeda roda 3. Ia belum berani memakai sepeda roda 2. Namun ketika sudah kelas 3, ia sudah bisa menggunakan sepeda roda 2 dan sudah berani. Itulah perkembangan. Ketika masih kelas 1, Udin masih belum berani untuk tidur sendiri karena ia takut. Namun ketika sudah kelas 3, ia sudah berani untuk tidur sendiri. Itu namanya juga perkembangan. Jadi perkembangan itu tidak dapat kita lihat perubahannya hanya dengan melihat orang tersebut. Harus melihat tindakannya. Perkembangan itu bertambahnya kemampuan seseorang dalam berpikir hingga dalam menghadapi sesuatu. Semakin berani dan juga bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Itulah perkembangan. Berbeda sekali ya teman-teman antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Setiap orang tumbuh dan juga berkembang. Namun perkembangan dan pertumbuhan masing-masing orang itu berbeda. Apakah teman-teman tahu apakah yang membedakan pertumbuhan dan juga perkembangan setiap orang sehingga mereka tumbuh dan berkembang
dengan waktu yang berbeda-beda. Yuk kita cari tahu faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda. Ini dia teman-teman yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan setiap orang, yaitu makanan. Makanan adalah sumber energi kita untuk bisa melakukan segala aktivitas. Makanan yang bergizi dan sehat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan akan berjalan dengan lancar. Namun, apakah teman-teman tahu bagaimana makanan yang bergizi dan sehat? Seperti apa ya teman-teman? Makanan yang bergizi dan sehat itu? Makanan yang bergizi dan sehat yang pertama adalah makanan pokok, seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan ini banyak mengandung zat tenaga atau karbohidrat yang sangat penting bagi tubuh kita, apalagi saat masa pertumbuhan. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk contohnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Lauk pauk kita biasanya banyak mengandung zat protein atau sebagai zat pembangun bagi tubuh kita. Jenis protein ini ada dua macam, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Sesuai dengan namanya, yaitu protein hewani, berarti protein ini dihasilkan oleh hewan. Lauk pauk yang mengandung protein hewani contohnya adalah telur, daging, ikan, keju, dan juga susu. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuhan. Contoh lauk yang mengandung protein nabati adalah tahu dan juga tempe yang berasal dari kacang-kacangan. Makanan bergizi selanjutnya berasal dari sayur-sayuran. Contohnya adalah kangkung, bayam, wortel, dan juga kubis. Masih banyak sayuran lain. Sayuran ini banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang baik untuk tubuh. Vitamin dan mineral bagi tubuh kita berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kita yang baik membuat kita jadi tidak mudah sakit. Vitamin dan mineral selain ada di sayuran, juga ada di buah-buahan loh teman-teman. Contoh buah-buahan adalah jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Masih banyak buah-buahan lokal lainnya yang banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang baik untuk sistem kekebalan tubuh kita. Berikutnya adalah susu. Bisa susu sapi atau susu kambing. Susu ini banyak mengandung vitamin dan juga mineral, serta protein juga loh. Susu ini bagus sekali untuk pertumbuhan tulang kita. Itulah contoh makanan yang bergizi dan juga menyehatkan. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan juga susu. Makanan ini mengandung zat energi, zat pembangun, dan juga zat pengatur. Zat-zat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai di sini dulu materi pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Sampai jumpa ya di materi berikutnya.